Yo yo yo, welcome back to my channel. It's Rama Amran here. Oke, balik lagi ke akun YouTube channel gue, Rama Amran. Nah, kemarin gue udah ngebahas rangkuman sih, ngebahas sedikit tentang interview mereka, yaitu Blackpink di Zach Sang Show bareng Selena Gomez. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang interview mereka, Selpink atau Selena Gomez dan Blackpink di Sirius XM atau Morning Mashup Show. Morning apa sih namanya? Ya, di Sirius XM. Ya, Morning Mashup Show, Morning Mashup Show di Sirius XM. Kita langsung aja check it out. Di detik ke-21 si Stanley, namanya si host dari Morning Mashup ini bilang, welcome to Morning Mashup family. Si Selena ini udah jadi member, udah jadi kayak keluarga kita karena sering tampil di acara ini juga. Detik ke-34 bahwa si Selena ini udah kenal nih sama si host Morning Mashup ini dari waktu dia masih muda, masih remaja gitu. Terus dibilang sama Selena bahwa kalian Blackpink, kalian akan suka nih sama mereka bertiga. Terus salah satu hostnya juga yang cewek, Nicole, bilang di Facebooknya dia ada tuh kayak pop-up memories, kayak misalnya beberapa years ago, beberapa tahun yang lalu. Terus kayak dia bilang Selena di sana kelihatan kayak bayi banget gitu, kayak muda banget gitu, kayak foto-foto lama mereka. Dia bilang, little Selena. So for any of our listeners who are just meeting you, Blackpink, for the first time, why don't you guys introduce yourself and tell us maybe a fun fact about each of you guys. Terus si Nicole ini minta Blackpink untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, tambah nyebutin satu fun fact tentang mereka. Terus Rosé-nya kayak klarifikasi lagi, oh kalau kita harus bilang nih tentang fun fact tentang diri kita sendiri. Fun fact itu kayak apa ya, kayak fact, fakta yang menyenangkan gitu. Terus si Lisa bingung, dia bilang apa ya, dia bilang about me, dia bilang. Terus dia bilang sama Lisa dia punya 4 kucing, Lily, Leo, Luca, Louis. Terus dia bilang I'm a cat person, jadi kayak dia bilang dia orang yang cat person itu kayak dia suka banget sama kucing gitu. Di menit 1 detik ke-21 si Jennie itu kayak ngasih tahu ke Jisoo, kayak ngejelasin sebenarnya kita bentar lagi mau ngomongin apa gitu. Terus kalau Rosé, dia bilang, halo aku Rosé, aku lahir di New Zealand. Itu fun fact-nya dia. Kalau Jennie, dia bilang, halo semuanya, aku Jennie. Dan untuk fun fact aku, ini bukan rambut asliku loh gitu. Dia bilang, dia nunjukin rambutnya dia yang panjang, jadi dia bilang ini tuh nggak rambut asli, itu wig. Ya kalau kita lihat sendiri, kalau Blink saya sih tahu ya rambut ini nggak sepanjang ini ya, yang saat ini itu panjang banget. Terus kayak si hostnya kayak ketawa. Terus terakhir Jisoo, dia bilang Jisoo, dia bilang gitu. Jisoo, I'm improving my English. Dia bilang I'm improving my English. Oh, terus kayak member tiga-tiga kayak oh. Dia bilang halo aku Jisoo, aku lagi apa ya? Lagi berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Mantap cuy, sweet banget. Dia kayak malu, dia kayak. Terus si hostnya bener-bener nge-improve kepercayaan diri mereka. Dia bilang you're doing good, kayak lo udah yang lakuin yang baik, lo udah ngelakuin yang terbaik, lo udah keren gitu. You're doing awesome, girl. Jadi di menit 2 detik ke-6 si Nicole, salah satu hostnya tuh nanya, jadi tolong bisa nggak bagaimana, jadi bisa nggak jelasin gimana prosesnya kolaborasi ini bisa terjadi, karena kita obses banget nih sama lagu Ice Cream, boleh nggak diceritain dikit tentang prosesnya atau tentang kolaborasinya gitu. Terus menit
menit 2:16 si Selena jawab, jadi si Selena tuh bilang dia tuh fans banget nih sama si Blackpink, huge fan of Blackpink dia bilang. Jadi si Selena tuh bilang dia tuh sebenarnya pengen nih nyoba sesuatu yang baru, dan ternyata dia punya kesempatan untuk ketemu nih Blackpink nih gitu. Dia bilang Blackpink itu sweet banget, maksudnya manis gitu ya, maksudnya tingkah lakunya gitu sweet, manis, baik gitu. So nice. Dan dia bilang, dan ternyata si anak Blackpink ini juga pengen nih gue gabung di kolaborasinya ini. Jadi dia, si Selena super excited waktu tahu bahwa Blackpink ini juga pengen Selena gabung, maksudnya kolaborasi bareng mereka. Dan merasa honored, dia bilang dia merasa tersanjung gitu karena si Blackpinknya juga mau kolaborasi sama dia. Si Selena bilang sekarang dia ngerasa deket banget nih sama member Blackpink walaupun mereka nggak bareng, maksudnya nggak di lokasi yang sama, nggak di negara yang sama. Jadi Selena tuh bilang ngerasa bahwa gue membuat diri gue menjadi member dari si Blackpink ini. Jadi kayak I actually officially made myself a member of this group. Jadi kayak ya rasanya kayak gue tuh udah jadi member aja dari Blackpink itu gitu. Terus ini nih sama Rosé bilang gini, kalau kalian perhatiin di kameranya dia yang di menit 2:59 apa kayak right here, jadi kayak gue nggak terlalu denger mereka ngomong apa, tapi kayak si Jennie tuh kayak nunjuk di antara dia dan Rosé, kayak mungkin ini tempatnya dia kali kan, dia tadi Selena bilang dia member kelima. Nah si MC-nya nanya nih, kira-kira ada berapa kali perubahan ya, atau ada berapa kali revisi ya sebelum finalnya tuh yang kita denger itu dirilis gitu. Selena bilang dia punya beberapa draft untuk lagu Ice Cream ini. Si Selena bilang selama prosesnya dia kayak dapetin satu whole new culture, jadi kayak apa ya, kayak budaya yang baru yang dia nggak pernah dapat atau lihat sebelumnya, dan itu indah katanya gitu culture-nya tuh, budayanya gitu. Dan Selena bilang dia bener-bener excited untuk dapat kesempatan ini. Si Rosé bilang waktu pertama kali dia denger yang versi recorded versionnya itu tuh kayak ini tuh udah oke banget, seru banget, dan kayak pesta party gitu. Dan katanya dia bilang ini akan jadi fun banget nih kalau ketika dirilis. Dan dia juga bilang ini bakal jadi seru banget karena si Blackpink juga sayang banget sama Selena, kayak because we love her gitu. Si Nicole tuh bilang, ada nggak kalian tuh perasaan kayak agak nervous di awal bahwa si Selena ini bisa aja nih bilang nggak mau kolaborasi bareng, dan ketika si Selena bilang iya, kalian tuh kayak ngerasa kayak rasanya beban di pundak kalian tuh kayak hilang gitu, kata si hostnya. Iya, kata Rosé bilang, mereka pada bilang iyalah gitu, kita kan fans beratnya Selena dari dulu ya, dia bilang. Jadi ini waktu tahu si Selenanya bilang iya, ini merupakan suatu mimpi yang jadi kenyataan bagi member Blackpink sendiri gitu. Jadi di menit ke-5 detik ke-3 salah satu hostnya si Nicole itu nanya nih, oke nih sekarang coba ceritain rasa ice cream favorit apa bagi masing-masing member. Maksudnya dia nanya nih per member, kalian sukanya rasa ice cream yang apa gitu. Kalau si Selena dia bilang tentu aja rasa yang dia suka adalah rasa yang dulu pernah ada. Enggak. Dia bilang rasa yang dia suka adalah rasa yang dia bikin untuk si Serendipity yang ini. Terus si Selena nanya nih ke member Blackpink di menit 5 detik ke-21, gimana nih kalau kalian Blackpink, kalian sukanya rasa apa kalau makan es krim? Cara spesifik ada nggak? Si Jennie bilang si Jisoo dan Lisa sukanya varian atau rasa coklat kalau makan es krim. Dan kalau misalnya Rosé dan Jennie, dia lebih suka yang rasa buah-buahan, yang fruity, yang kayak buah-buahan gitu. Jadi si Nicole ini di menit ke-6 detik ke-38 dia bilang, Jennie gue tahu nih lo interested banget sama aku masak-masakan, lo lagi tertarik banget sama dunia permasakan gitu. Nah, ada nggak satu makanan yang udah lo master banget nih bikinnya, ada nggak satu makanan yang udah lo jago banget bikinnya gitu?
Si Jennie bilang di menit ke-6 detik ke-45, sebenarnya gue tuh nggak masak tiap hari, tapi dia berusaha untuk ngambil beberapa kelas masak sama temennya. Dan kita pernah ke sana sekali, ke tempat les itu. Jadi dibilang sama si Jennie, dia tahu bahwa masak itu bukan satu hal yang harus yang bisa dipelajari, tapi harus diulang, dipraktekin. Nah makanya baru lu bisa master. Bukan yang kayak lo denger teori terus lo kayak jago masak tuh, enggak, dia bilang. Jadi harus learning by doing. Jadi kayak dia harus praktekin masaknya gitu. Jadi dibilang sama si Jennie, bisa juga salah satunya dengan cara lo ngeliatin mak lo masak. Nah itu bisa juga nambah ilmu. Untuk dia bilang mungkin nggak di hari-hari ini karena mungkin mereka lagi sibuk persiapan di album ya. Jadi mungkin kata Jennie, mungkin nggak hari-hari ini deh gue bakal intens banget untuk belajar masak, tapi dia sejujurnya dia seneng buat masak gitu. Di menit ke-7 detik ke-10 si hostnya nanya, coba ceritain gimana sih kok akhirnya bisa ada nama Blackpink gitu. Jadi bilang sebenarnya kita tuh punya banyak option sebelum kita debut namanya gitu. Kata si Jennie, kita tuh pengen nunjukin, kita tuh pengen ada nama yang nunjukin dua sisi yang berbeda dari kita. Dia bilang dua warna ini, warna hitam dan warna pink inilah yang sangat merepresentasikan kita gitu. Bahwa kalau yang kita pernah baca juga, kalau black itu yang versi coolnya, sedangkan yang pink itu versi girly-nya. Jadi mereka itu pengen ada sisi yang blacknya atau sisi hitamnya, dan ada juga sisi pinknya gitu. Jadi kayak ada yang sisi coolnya, tapi juga ada yang sisi girly-nya. Kalian bisa lihat dari lagunya juga, Blackpink ada yang lagunya yang kayak Let's Kill This Love gitu kayak itu, atau ada juga Whistle, terus ada juga yang kayak Majimak Chorom atau As If It's Your Last. Nah itu ada sisi pinknya, ada sisi blacknya juga. Nah terus hostnya nanya nih di menit ke-7 detik ke-47, Rose katanya, Rose lu mau belajar main drum ya, dia bilang gitu. Drum. Nah terus si Rose bilang itu sebenarnya cerita lucu nih gitu tentang drum. Jadi ada orang yang nanya ke Rose karena dia main gitar dan dia juga main keyboard. Orang itu nanya, ada nggak instrumen yang pengen lo pelajarin lagi? Dan dibanding jadi ada orang yang nanya, ada nggak instrumen lainnya atau instrumen musik lainnya yang pengen lo pelajari selain dari gitar dan keyboard? Dan yang bisa dipikirin sama Rose pada saat itu ya cuma drum, dia bilang gitu. Jadi si Rose bilang, jadi di suatu hari waktu itu pernah di studio ada drum, terus dia kayak nyoba main, ternyata enak, dia bisa maininnya gitu. Nah dia bilang, ternyata gue bisa nih main sebeat gitu. Dia nggak tahu bahwa dia bisa play beat, kayak dia nggak tahu bahwa dia bisa nih main terus kayak enak didengar gitu. Terus semua orang kayak nanyain di studio itu, lo belajar ya, lo bisa main drum, lo belajar, lo les drum ya, misalnya lo belajar drum ya, dia bilang enggak, gue nggak belajar gitu. Nah dia merasa, jadi semenjak itu si Rose merasa kayak gue punya sesuatu deh di diri gue, kayak gue tuh punya bakat untuk main drum gitu. Si hostnya nanya, jadi gimana nih, kira-kira kamu mau ini nggak, mau mantepin nggak main drumnya? Dia bilang kayak ya mungkin kalau misalnya si Blackpink ini ada dalam satu band, mungkin dia akan dia akan jadi drummernya, dia bilang kayak gitu. Di menit 8 detik ke-53 sih hostnya bilang, kalian kan nih selalu cantik nih, selalu glam up, jadi kayak selalu dandan cantik karena kan kalian artis. Nah terus dibilang, kalian ada nggak pernah punya kesempatan untuk nyobain produk makeup barunya Selena, Rare Beauty? Kalian bisa lihat ini baru dirilis banget nih, produk makeup bikinannya Selena Gomez. Terus si hostnya bilang ya dia obses banget, dia pengen banget nyobain nih karena itu produknya Selena, jadi kayak dia pengen beli kayak gitu. Nah terus si Selena bilang nih di menit ke-9 detik ke-10, sebenarnya si Selena ini udah nyiapin dan mau ngirimin beberapa produk kayak gift gitu untuk si para member Blackpink.
Terus si Blackpink itu kayak yeay, kayak seneng banget gitu. Terus si Selena kaget loh, kok nih anak-anak Blackpink kayak kaget banget. Dikira sama Selena mereka tuh udah pada tahu nih kalau mau dikirimin barang sama si Selena. Terus kayak I thought you know, dia bilang. Oke, jadi dibilang kalian si member Blackpink ini nanti bakalan dapat masing-masingnya satu kotak isi makeup dari si Selena Gomez, Rare Beauty. Sebenarnya si Selena ini bilang dia ngasih produk-produk, dan si Selena ini udah ngasih box isi produknya dia itu ke beberapa orang yang dia kenal, temennya, sahabatnya gitu. Tapi setiap kali dia ngirim tuh dia deg-degan gitu, dia bilang nervous, dia bilang. Karena dia baru nih, dia kan baru memasuki dunia yang baru bagi dia. Dulu kan dia, ya dia kan biasanya nyanyi, music gitu kan. Sekarang dia masuk ke bisnis, nah itu dia kayak ada perasaan nervous mencoba hal yang baru gitu. Karena itu agak sulit bagi dia. Dan dia masuk ke dunia yang cukup besar, yaitu industri kecantikan. Jadi dia pengen ini tuh sebagai bagian dari lifestyle, bukan ketimbang jadi kayak kompetitif bisnis gitu. Jadi tujuannya dia hanya ingin jadi kayak di tengah-tengah aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Jadi dia kayak pengen si orang-orang atau cewek-cewek ini tuh merasa nyaman dan pede dengan dirinya sendiri. Dia bilang dia sangat seneng ngelakuin apa yang dia lakuin gitu. Jadi di menit ke 10 detik ke 17 sih hostnya bilang agak susah ya, karena kan sekarang lagi pandemik ya. Jadi kalau misalnya mereka pakai make up, terus kadang si suaminya si Nicole itu nanya, lu mau kemana? Pandemik ini lu make up, lu mau kemana? Dia bilang kayak gitu. Ya, dia bilang kayak, lo ngapain make up? Lo nggak akan ketemu siapa-siapa juga, dia bilang kayak gitu. Terus si Selena nimpalin di menit ke 10 detik ke 24, lo mau kemana? Mau ke dapur pakai make up gitu, kayak kocak gitu. Are you going to the kitchen? Si Jennie bilang di menit ke 10 detik ke 34, sebenarnya kita seneng nih nyoba-nyobain make up di wajah kita sendiri, bilang gitu. Ya, buat for fun aja, buat seneng-senengan aja. Terus si Selena nanya di menit ke 10 detik ke 41, si Selena nanya ke member Blackpink, kalian kalau misalnya buat style rambut atau makeup itu kalian ngelakuin sendiri nggak sih, katanya gitu. Do you guys do all your hair makeup? Terus si member Blackpink bilang enggak. Bukan mereka. I was like, guys, you don't need anyone. Terus si Rose bilang we wish, jadi kayak dia berharap sih kita gitu, tapi enggak. Jadi dia kan seperti yang kita tahu ada yang makeup artisnya, ada yang hairstylistnya juga gitu. Jadi dibilang nih sama si salah satu hostnya juga, bulan depan nih bakalan jadi bulan yang sangat besar bagi kalian, bulan Oktober. Karena ada album kalian yang bakal rilis. Dan juga ada Netflix special documentary untuk Blackpink yang judulnya Light Up the Sky, yang akan dirilis di Netflix tanggal 14 Oktober. Terus dibilang sama si hostnya, ada nggak nih kayak sedikit bocoran tentang nanti acaranya kayak gimana gitu. Dibilang sama Jennie, ini sebenarnya dokumenter pertama kita yang kita sepakat untuk bikin, dan kita benar-benar merasa bersyukur karena ini diproduksi sama tim yang benar-benar hebat dan dengan Netflix. Jadi dia tuh pengen nunjukin sisi natural dari mereka, sisi beneran dari mereka, karena jadi sebenarnya si dokumenter ini pengen nunjukin ke fans atau Blinks bahwa apa sih sebenarnya kegiatan dari si Blackpink ini di hari-harinya mereka, di kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana mereka kerja di studio gitu. Jadi dibilang sama si Selena ini di menit ke 12 detik ke 9 si Selena tuh bilang bahwa ada nih sesuatu dari si Blackpink ini yang bikin dia mampu untuk berkarir di Amerika dan di beberapa tempat negara lainnya. Nah sekarang rasanya kayak keren gitu karena si Blackpink ini udah mulai merambah ke dunianya mereka, into their world. Jadi kayak
keren rasanya waktu tahu bahwa Blackpink ini udah punya kesempatan untuk masuk ke dunia mereka, maksudnya ke dunia Amerika gitu-gitu. Jadi si Selena tuh bener-bener menyarankan ke orang-orang di sekitarnya dia untuk dengerin lagu-lagu Blackpink, bagaimana mereka nyanyi dan juga yang lainnya gitu. Si Selena bilang ya kita nanti kedepannya akan ngelakuin banyak hal lagi lainnya bareng, dia bilang gitu. Gue udah bilang sama kalian, mungkin kalian nggak tahu katanya gitu. Tapi kita tahu bahwa kita bakal lakuin hal besar lainnya. Hostnya nanya di 12:40, ada nggak artis pop lain nih yang kalian pengen kolaborasi bareng gitu? We love ice cream, but who else have you thought about? Kita suka sama ice cream, tapi ada nggak kira-kira kepikiran sama kalian pengen kolaborasi sama siapa? Terus kayak mereka bilang enggak, Selena only kata gitu. Selena only. Guys, I cannot mute myself. Dibilang sama Rose di menit ke-12 detik 57 Selpink forever. Jadi kayak enggak, Selena aja. Dia bilang kayak gitu, bisa aja sih mereka ngegodanya. Selpink forever. Yes! Terus dia bilang sama Selena, yes! Terus si Selena bilang, guys kita harusnya bikin nih music video yang epic nih nantinya suatu saat. Guys, I was learning we have to do an epic music video next time. Dia bilang MV yang sekarangnya dia udah bagus gitu, tapi tetap dia pengen suatu hari nanti bisa bikin bareng. This was beautiful and our video was so awesome. It was just so hot and we also pada saat dia syuting panas banget dan harusnya Selena dan Blackpink itu di satu tempat yang sama untuk bikin MV, tapi karena ada pandemi ini, jadi ya itu lebih penting, jadi mereka nggak bisa syuting bareng gitu. Nah si Selena ini bilang bahwa dia ngerasa bahwa si Blackpink ini tuh harus lebih dikenal lagi, lebih dikenal lagi. Dia pengennya kayak gitu. Dia si Rose tuh kayak ngangkat tangan dari menit ke-13 detik ke-30, cuman si hostnya masih ngomong, dia nggak gitu. Terus akhirnya si Rose tuh mau nanya sama Selena. Oh yeah, go ahead. Jadi katanya kita sebenarnya belum kesempatan nih buat nanya langsung ke Selena gitu. Jadi dia nanya di partnya MV-nya si Selena itu, dia beneran pakai ice cream beneran nggak katanya gitu. Terus si Selena bilang enggak, itu nggak ice cream beneran. Tapi ada satu di MV setnya si Selena itu ada es krim beneran, cuman karena di sana lagi panas banget, terus dia bilang kayak 10 detik tuh meleleh es krimnya gitu. No, so I didn't. But what about, did you guys? Kesimpulan, terus dia nanya, Blackpink kalian pakai es krim beneran emang juga katanya gitu. Terus dia bilang enggak. Too sticky. Dia nggak pakai es krim beneran. Terus si Selena bilang kayak ini agak susah nih, gimana cara gue pura-pura bahwa nganggap ini beneran es krim gitu, padahal ini bukan kayak gitu. Si Putze ini dia bilang dia sebenarnya nggak sabar pengen nyobain banget, pengen nyicipin es krimnya, tapi ya karena tahu itu bohongan jadi dia nggak nyoba. It's not good for you. Blackpink, Selena Gomez. Thank you everybody. Thank you guys for coming and doing this, and thank you for giving us ice cream. Yes. Jadi kalau ini udah interview kedua yang udah gue review, menurut gue pribadi lebih seneng interviewnya si Sirius XM atau The Morning Mashup ini, karena kayak banyak hal yang terungkap gitu loh. Kalau si Zacksang juga seru gitu, tapi gue pribadi lebih seneng di sini karena banyak fact yang gue tahu dari sini. Sekian video kali ini, semoga cukup memberikan kejelasan ke teman-teman yang mungkin belum sempat ngerti atau belum kemarin kayak masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih inti dari si pembicaranya ini. Mungkin kedepannya gue akan mencoba untuk bikin lagi penjelasan di video interview lainnya kalau salah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang keliru, mungkin bisa di klarifikasi atau dikasih tahu di komen bawah. Bye-bye, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini, dan juga nyalain notificationsnya biar ketika gue ada bikin video baru lagi kalian bisa tahu langsung. Bye-bye. Don't forget to subscribe, comment, like, and share this video to your friends. Thank you.